Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan sebuah pembacaan kitab Injil Markus oleh seorang bocah yang tentu saja teman-teman sekalian membuat haru, dan juga kalau kita menghayati apa yang disampaikan oleh Injil Markus pasal 15 ayat 33 hingga sampai ayatnya yang 41, yang menceritakan tentang bagaimana peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Dan teman-teman sekalian, supaya kita diberkati, mari kita mendengarkan pembacaannya dan juga videonya yang ada berikut ini. Diambil dari Injil Markus bab 15 ayat 33 sampai 41. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah Injil. Wow, luar biasa teman-teman sekalian, pembacaan kitab Injil yang luar biasa sekali, santai, dan tentu saja penuh dengan makna. Teman-teman, perhatikan tadi dalam ayat 34 tentang teriakan Yesus yang katakan, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Banyak sekali saudara-saudari kita yang di luar sana, yang non-Kristen, yang nyinyir dengan ayat ini dengan berkata, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berteriak-teriak? Dia berteriak kepada Tuhan siapa? Ya kan gitu ya. Jadi ini yang menandakan bahwa Yesus itu hanya utusan, dia berteriak kepada Tuhan yang di sorga. Mereka tidak tahu teman-teman sekalian, karena mereka dibutakan dengan kebencian, mereka dibutakan dengan doktrin yang telah diputarbalikan kepada mereka tentang Injil. Mereka belajar dari kitab Injil Barnabas yang sama sekali itu bukan Injil, penulisannya saja di abad keberapa Injil Barnabas itu. Jadi itu tidak digunakan oleh orang Kristen. Jauh sebelumnya sudah ada Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru.
Beberapa abad kemudian barulah muncul kitab Barnabas itu. Dan itu mereka berpatokan dengan itu, teman-teman sekalian. Makanya jangan heran kalau mereka katakan Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak disalib tapi diserupakan. Kemudian Yesus itu hanya utusan kepada bangsa Israel. Mereka juga katakan bahwa Yesus naik haji, Yesus Muslim. Ya, banyak sekali yang mereka sampaikan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita melihat di sini ada sesuatu hal yang menarik di mana natur ilahi ya daripada Yesus saat disalib itu meninggalkan Yesus sehingga dia mati di kayu salib itu. Jadi yang mati sisi kemanusiaannya, teman-teman sekalian, ya, supaya tidak ada kekeliruan di antara kita. Ya, yang mati itu bukan Tuhannya. Ya, yang mati itu adalah keadaannya sebagai manusia, tubuh manusianya. Karena tubuh manusia itu tidak bisa masuk surga begitu saja. Itu harus dirubah, harus mati dulu, ya, baru dibangkitkan. Nah, teman-teman sekalian, ini yang mereka tidak pahami, natur manusia dan natur Allah yang ada pada Yesus Kristus. Jadi teman-teman, di dalam 1 Petrus 3:18 itu diterangkan kepada kita bahwa yang mati di sana adalah sisi kemanusiaannya yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus 3:18 katakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, teman-teman sekalian, mereka katakan bahwa Yesus sudah diangkat ke sorga. Padahal Yesus bukan diangkat ke sorga. Dia mati dulu. Memang dia terangkat kembali ke sorga, bukan diangkat sebenarnya. Tetapi Yesus kembali kepada kekekalannya. Ya, dia terangkat ke sorga. Ya, dia diangkat, bukan diangkat ke sorga, tapi kembali ke sorga gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, dalam hal inilah kita melihat bagaimana saudara-saudari kita di luar sana yang kaum Kedar, keturunan Ismail, punya kesalahpahamannya. Ada begitu banyak sekali. Apalagi kalau berbicara tentang silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus, mereka pasti ngawur sekali. Ya, mereka ngawur sekali. Kelahiran Yesus menurut mereka di bawah pohon korma. Ya, kemudian ibu Yesus kata mereka adalah Maryam saudara Harun. Padahal zaman Musa dengan zaman Yesus itu berabad-abad lamanya, teman-teman sekalian. Bukan hanya ratusan tahun, tapi berabad-abad lamanya. Ya, jadi sangat jauh sekali jarak, tapi mereka menyatukan zaman itu seakan-akan zaman Musa dengan zaman kelahiran Yesus itu sama gitu loh. Jadi satu angkatan gitu ya, padahal tidak. Nah, teman-teman, mari kita belajar ya. Dikatakan tadi bahwasanya Yesus mati karena dosa-dosa kita ya. Dia dihukum karena kesalahan kita. Kalau kita dihukum karena dosa, karena salah kita, itu hal yang wajar-wajar saja, teman-teman sekalian. Tetapi Yesus tidaklah demikian. Dia dihukum, dia ditindas, dia bahkan mati, ya, menderita sederita-deritanya, ya, yang kita lihat dalam penyiksaannya di kayu salib. Itu semua karena saya dan saudara. Bukan karena dia berdosa. Satu pun dosa dari Tuhan Yesus tidak didapatkan. Tidak ada kesalahan dari dia. Tidak ada dosa yang pernah diperbuatnya. Dia Allah kok. Ya, nah teman-teman, mari kita belajar. Ada 3 hal yang perlu saya berikan sebagai bahan renungan kita dari penyaliban Yesus Kristus. Secara singkat saya sampaikan. Yang pertama adalah dengan kematian Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Sebelumnya kita seteru Allah. Sebelumnya Allah tidak bisa dekat dengan kita. Harus melalui para imam, harus melalui para nabi-nabi yang sudah diutus oleh Tuhan kepada umat manusia. Tetapi sekarang Yesus telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia menjadi kurban yang sejati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk penghapusan dosa seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya, ya, yang mau percaya kepadanya. Jadi teman-teman sekalian, barang siapa yang percaya kepada kematian Yesus sebagai kurban penghapusan dosa, pasti beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Dan ini janji Tuhan tidak muluk-muluk.
Tapi ini benar-benar janji yang akan dinyatakan kepada orang-orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebab dialah Tuhan dari semula. Kedua, teman-teman sekalian, dengan kematiannya di kayu salib telah merubuhkan tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Ya, ada tembok teman-teman sekalian yang membatasi kita bertemu dengan Tuhan. Ibarat kita di sini teman-teman sekalian, ini ada tembok, lalu di sini ada Allah. Ya, jadi ini ada tembok, ada Allah di sini. Kita di bawah sini teman-teman sekalian ya. Ada tembok pemisah. Nah, Yesus menghancurkan ini dengan matinya. Akhirnya kita tidak ada lagi pemisah antara Allah dan manusia. Kita bisa bersama dengan Allah. Itu sebabnya dia katakan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Karena kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Ya, Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia, dan dia akan berbuah banyak. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah teman-teman sekalian, ini sangat luar biasa sekali. Kita bisa membangun hubungan kembali dengan Allah seutuhnya seperti di Taman Eden sebelum kejatuhan Adam sama Hawa, sebelum mereka memberontak terhadap Allah. Jadi teman-teman sekalian, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib telah merubuhkan tembok pemisah antara kita dengan Allah. Ya, yang ketiga teman-teman sekalian, yang terakhir adalah dengan kematiannya telah melayakkan kita menerima hidup yang kekal. Ya, dia memberikan kita hidup yang kekal karena kematiannya. Itulah guna Yesus datang ke dunia menjadi kurban yang sempurna. Sebab kurban sebelumnya dipersembahkan, kurban-kurban penghapus salah, penghapus dosa, tetapi itu tidak sempurna. Itu terus diulang-ulang. Itu artinya bahwa kurban itu tidak kudus sekudus-kudusnya, sehingga harus diulang-ulang-ulang. Tetapi kurban, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus itu kurban sejati yang sempurna, sehingga tidak diulang lagi, tetapi satu kali untuk selama-lamanya. Kita dilayakkan untuk menerima hidup yang kekal teman-teman sekalian. Yohanes 3 ayat 36 katakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita di luar Yesus Kristus, pasti kebinasaan yang akan kita tuai. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.